Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan RAB Konsultan Hehe Construction oleh kelompok 4, yaitu yang anggotanya ada Aka Cordova, Alfat Aditya, Sri Rindra, Ahmad Sidik, Nabilia Biu, Nizar Akbar, dan Aufarin Aubin. Kemudian konsultan kami adalah konsultan perencanaan, tugas firm dan KAK konsultansi. Yang pertama di sini konsultan perencanaan. Konsultan perencanaan adalah pihak yang ditunjuk oleh klien untuk menjalankan tugas-tugas di bidang perencanaan konstruksi bangunan. Konsultan perencana dapat berupa perorangan atau badan usaha. Kewajibannya adalah mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan pemilik, kemudian membuat skema dan konsep pemikiran awal untuk tujuan perencanaan. Selanjutnya, pembuatan data lapangan untuk keperluan pre-design, kemudian mempresentasi dan mengimplementasikan gambar kerja proyek. Selanjutnya, melakukan proses penawaran pekerjaan, kemudian melakukan pengawasan berkala, dan yang terakhir ada konsultan perencana bertanggung jawab terhadap desain jika terjadi kesalahan dalam tahap pembangunan. Kemudian konsultan perencanaan. Tugasnya adalah yang pertama mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dan keinginan pemilik. Kemudian membuat gambar kerja, membuat RKS sebagai pedoman pelaksanaan, membuat RAB, memproyeksikan gagasan atau ide kreatif pemilik proyek ke dalam desain bangunan, kemudian melakukan perubahan dan mempertanggungjawabkan desain, dan yang terakhir mengurus perizinan mendirikan bangunan atau IMB. Wewenangnya adalah mempertahankan konsep perancangan dalam hal adanya pihak-pihak pelaksanaan bangunan yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan. Kemudian menentukan jenis material dan spesifikasi yang akan digunakan. Kemudian ada mengumpulkan informasi dari lapangan, membuat interpretasi terhadap KK, konsultasi terhadap pemerintah setempat terkait peraturan daerah, kemudian membuat program perencanaan serta gagasan terhadap program yang direncanakan. Nah, nama perusahaan kita adalah Hehe Construction yang logonya dapat kita lihat di sebelah kanan. Hehe Construction aktif dalam pekerjaan konstruksi interior pada tahun 2022. Hehe Construction sebagai dasar pertimbangan dan informasi yang dapat dikerjakan oleh perusahaan kami. Fokus utama perusahaan kami adalah konsultan interior dan kontraktor bangunan. Nah, di sini ada bagian dari Hehe Construction yang ketuanya diketuai oleh Nizar Akbar, kemudian di bawahnya ada Alfat Aditya Baniarsya, kemudian ada Nabila Biu, dan di bawahnya lagi ada Rindra Mangkuluhur, Ahmad Sidik, Aka Cordova, dan Aufarin Aubin. Di sini adalah susunan bagannya. Yang pertama adalah pemilik proyek, yang kedua pemberi tugas, yang selanjutnya ada konsultan perencanaan, dan di bawahnya lagi ada manajer konsultan perencanaan. Nah, dia manajer konsultan perencanaan memiliki 2 manajer konsultan perencanaan lagi. Kemudian di bawahnya lagi terdapat bendahara dan sekretaris, dan di bawah bendahara dan sekretaris terdapat divisi analisis, divisi pemrograman, dan divisi desain. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian proyek yang kami dapat dari klien kami yaitu rumah tinggal tipe 36. Klien meminta pada rumah tinggal tipe 36 bagian dapur apartemen direnovasi dengan merenovasi beberapa area yang akan dirubah mulai dari kitchen set, lantai, dinding, dan plafon pada satu sisi tersebut dengan pengerjaan dalam 24 hari. Kemudian ada manajer perusahaan. Pengertian dan kewajiban dari manajer perusahaan adalah pegawai perusahaan yang mengkoordinir dan mengkoordinasikan kegiatan para pegawainya. Guna para pegawai dapat terarah dan bekerja dengan baik. Dengan pekerjaan yang baik, perusahaan dapat menyelesaikan target pekerjaan dengan cepat. Kemudian tugas dari manajer yaitu memimpin organisasi atau perusahaan, mengendalikan dan mengatur organisasi perusahaan, membangun kepercayaan di antara karyawan, mengembangkan kualitas perusahaan, mengevaluasi aktivitas perusahaan, dan yang terakhir menjadi pemecah masalah di perusahaan. Sedangkan wewenang dari manajer yaitu yang pertama mengawasi produktivitas karyawan yang rendah, memproses kualitas buruk perusahaan, mengelola konflik di perusahaan, dan yang terakhir melaporkan data perusahaan. Sedangkan tugas dari divisi analis yang pertama itu menganalisis site, yang kedua menganalisa bangunan, yang ketiga menganalisa site plan, yang keempat analisa arah angin, kemudian ada analisa penghawaan, analisa matahari, dan yang terakhir analisa utilitas. Kemudian wewenang dari divisi analis yaitu yang pertama menganalisis serta mendesain pekerjaan yang harus dikerjakan, membuat laporan hasil analisa, melakukan verifikasi terkait seluruh proses perencanaan, dan yang terakhir mempersiapkan, memilih, serta
menguji kualitas konstruksi. Kemudian selanjutnya ada sekretaris. Sekretaris perusahaan merupakan organ pendukung direksi yang memiliki peranan penting dalam memastikan penerapan aspek keterbukaan di perusahaan. Sekretaris perusahaan berfungsi dalam komunikasi internal dan eksternal, hubungan investor, serta kesekretariatan pimpinan perseroan. Tugas dari sekretaris yaitu menunjang kegiatan administratif seperti pengelolaan dan pengarsipan surat, data, dan dokumen lainnya, menyampaikan informasi yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab kepada pimpinan, mengatur aktivitas perusahaan mulai dari administrasi hingga humas relation atau HR, menyiapkan agenda rapat dan dokumen yang diperlukan, menjadi perantara pihak-pihak yang ingin berhubungan dengan pimpinan, menjadi mediator pimpinan dengan bawahan, dan yang terakhir memberikan ide-ide sebagai alternatif pemikiran pimpinan. Selain itu, ada juga tugas lain dari sekretaris, yaitu yang pertama, atas pengetahuan direksi mengadakan dan membina hubungan dengan para pihak sebagai upaya meningkatkan loyalitas para stakeholder. Yang kedua, memberikan keterangan pers atau press release mengenai kebijakan perusahaan. Yang ketiga, memberikan pertimbangan hukum kepada direksi dalam merumuskan suatu peraturan atau kebijakan. Yang keempat, merekomendasikan konsep perjanjian kerjasama yang akan ditandatangani oleh direksi. Yang kelima, mengkoordinasikan penyusunan laporan triwulan perusahaan, laporan manajemen, annual report, serta RJPP. Yang keenam, atas persetujuan direksi mewakili perusahaan dalam rangka menyelesaikan perselisihan hukum dengan pihak lain di dalam maupun di luar pengadilan. Yang ketujuh, menjadi fasilitator dalam pengelolaan dan pengembangan sistem manajemen mutu perusahaan. Yang kedelapan, mengkoordinasikan penyusunan sasaran mutu dan prosedur mutu unit kerja sampai disahkan oleh direksi. Yang kesembilan, mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen termasuk penyebarluasan informasi perusahaan melalui jaringan internet ataupun intranet, operasional sistem komputerisasi lokal area network, dan pengaturan akses informasi. Dan yang terakhir, merekomendasikan spesifikasi teknis perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aka Kordov. Selanjutnya ada tugas bendahara. Bendahara adalah unsur di dalam organisasi yang membantu kepala atau ketua untuk melakukan pengelolaan keuangan beserta aktivitas terkait keuangan. Tugas pokok bendahara menyusun rencana anggaran, melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang organisasi. Lalu tugas selanjutnya, bendahara perusahaan bertanggung jawab atas administrasi keuangan perusahaan. Bendahara perusahaan juga akan diminta untuk membuat laporan keuangan perusahaan secara berkala sehingga nantinya dapat diperiksa kembali jika memang diperlukan. Lalu juga bertugas untuk menandatangani bukti pengeluaran dan penerimaan uang, menerima dan menyimpan uang milik perusahaan. Lalu mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan dan telah disetujui oleh direktur utama. Selanjutnya mengatur dan mengorganisasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya melakukan pengawasan dan merencanakan sumber dan penggunaan dana perusahaan baik dari jangka pendek maupun jangka panjang secara efektif. Lalu bertanggung jawab terhadap kerahasiaan keuangan perusahaan. Kerangka acuan kerja pengadaan renovasi dapur rumah tinggal. Latar belakang. Renovasi pada bangunan pada dasarnya adalah salah satu upaya memperbaiki atau melakukan pembaharuan yang dikerjakan suatu firma dalam memperbaharui beberapa yang sudah tidak layak pakai. Salah satunya adalah permintaan klien adalah merenovasi area dapur pada rumah tinggal tipe 36 selama 30 hari ke depan. Maka dari itu, perlu dilakukan standarisasi dalam merenovasi bangunan akan dijelaskan pada lampiran KAK pengadaan renovasi dapur tersebut. Beberapa bahan pilihan pun perlu dipersiapkan dengan baik dan perhitungan biaya yang tidak memakan biaya yang terlalu besar. Maksud dan tujuan. Maksud, kerangka acuan kerja atau KAK merupakan pedoman yang berarti persyaratan dalam pelaksanaan pembangunan renovasi dapur rumah tinggal yang memuat spesifikasi teknis yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan. Tujuan, penyediaan jasa dapat melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan spesifikasi teknis yang diinginkan.
Target yang ingin dicapai dalam pekerjaan pengadaan konsultasi adalah terbangunnya renovasi dapur rumah tinggal yang tentunya dapat memberikan manfaat bagi klien sehingga dapat digunakan sesuai teknis yang mengacu pada keselamatan pengguna, keamanan pengguna, kenyamanan pengguna, dan kesehatan pengguna. Nama organisasi pengadaan barang atau jasa. Nama perusahaan konsultan perencanaan, Hehe Construction. Perusahaan ini bergerak di bidang perencanaan proyek konstruksi seperti perencanaan arsitektur dan interior, struktur, dan mebel. Ruang lingkup pekerjaan. Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan pemilik proyek. Selanjutnya, pembuatan skema maupun konsep pemikiran awal terutama maksud dan tujuan dari perencanaan tersebut. Selanjutnya, desain dari prarencana termasuk dalam data lapangan kerja atau kondisi lingkungan. Selanjutnya, mengimplementasikan detail gambar dan best text sesuai pedoman bagi pelaksana proyek. Selanjutnya, penjelasan menggambar rencana dan basic pekerjaan, selanjutnya melakukan pengawasan berkala, lalu selanjutnya konsultan perencana bertanggungjawabkan terhadap desain dan perhitungan struktur jika terjadi kegagalan konstruksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alfat. Oke, selanjutnya di poin ke-6, keluaran yang diinginkan ada terdapat 2 poin. Yang pertama ada sumber dana. Kegiatan penyediaan renovasi dapur rumah tinggal bersumber dari klien yang meminta untuk merenovasi area dapur rumah tinggal milik pribadi. Lalu poin kedua, total perkiraan biaya yaitu yang diperlukan untuk kegiatan renovasi dapur rumah tinggal tahun anggaran 2002 sebesar 70 juta rupiah. Di poin ke-7 ada keluaran yang diinginkan, waktu yang diperlukan untuk pekerjaan dan pengadaan jasa konsultasi wanifasi dapur rumah tinggal tipe 36 selama 24 hari. Berikut adalah hasil studi dalam diagram BOQ. Yang pertama ada pengerjaan lantai, harga pekerjaannya 1,1 juta, durasinya dalam waktu 5 hari. Yang kedua ada pengerjaan dinding 460.000, durasinya dalam 5 hari. Pengerjaan plafon biayanya sebesar 250.000 dengan durasi 3 hari. Lalu yang terakhir ada pengerjaan kitchen set dengan perkiraan harganya 41.800.000 dengan durasi 17 hari. Lalu total biayanya yaitu 43.610.000. Slide selanjutnya, deskripsi proyek gambaran atau rancangan atau skema. Pada bangunan rumah tinggal, area dapur akan direnovasi. Berikut beberapa yang akan diubah di antara lainnya yaitu ada lantai, ada kitchen set, ada dinding, ada plafon, dan ada lighting. Selanjutnya, ini adalah layout dari dapur yaitu dengan ukuran 2,9 meter kali 2,7 meter. Jenis, isi, dan jumlah laporan yang harus dibuat. Laporan yang harus dipenuhi dalam pengerjaan renovasi dapur rumah tinggal antara lain yang pertama laporan pendahuluan, selanjutnya ada laporan pertengahan, lalu ada laporan akhir, dan laporan mingguan. Kriteria produk yang diinginkan. Ada 4 poin. Yang pertama poin pekerjaan lantar yaitu pasir, semen, nat, granit, paku, benang ukur, waterpass, palu keramik, ember aduk. Yang poin kedua ada pekerjaan dinding. Yang pertama ada cat dinding, kuas aplikasi, bakcat, amplas, dempul. Yang ketiga adalah pekerjaan lighting yaitu pen dan lem. Yang keempat ada pekerjaan kitchen set. Yang pertama ada baut, ada multiplex, ada kayu kaso, HPL, lem granit. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya itu Sri Rindra. Silakan Sri Rindra. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan EKB. Ada volume pekerjaan. Volume pekerjaan yang pertama adalah pekerjaan lantai. Pembongkaran dan pemasangan lantai keramik masing-masing memiliki volume pekerjaan 8,1 meter. Jadi, yang kedua pekerjaan lighting, pembongkaran lampu dan pemasangan ada 2 unit. Yang ketiga pekerjaan cat dinding, pengelupakan cat dinding
pengaplikasian cat dasar dan pengaplikasian cat dinding masing-masing bervolume 28,5 meter persegi. Yang keempat, pekerjaan pembongkaran kabinet 16,8 meter persegi. Pekerjaan pemasangan kabinet 16,8 meter persegi dan pekerjaan pemasangan plafon 8,1 meter persegi. Yang pertama, pekerjaan lantai ini memiliki jumlah total 30.000 untuk pembongkaran lantai keramik. Yang kedua ini jumlahnya 340.000 dengan total pekerjaan lantai 450.000. Selanjutnya pekerjaan lighting ini pekerjaan pembongkaran lampu memakan biaya 12.000. Pekerjaan pemasangan lampu memakan biaya 840.000 dengan total 852.000. Selanjutnya pekerjaan cat dinding. Pengelupasan cat dinding ini memakan biaya 56.000 dan pemasangannya memakan biaya 65.000. Selanjutnya pengaplikasian cat dasar membutuhkan biaya sekitar 40.000. Untuk tenaga kerjanya untuk bahan-bahannya 400.000 dengan total 440.000. Selanjutnya pekerjaan pembongkaran kabinet ini diperkirakan akan memakan biaya 120.000. Pekerjaan pemasangan kabinetnya memakan biaya 1.400.000 dan selanjutnya pekerjaan plafon ini memakan biaya 145.000. Ini adalah rincian dari rencana anggaran biaya. Masing-masing pekerjaan lantai, pembongkaran, dan pemasangan ini totalnya 3.800.000. Pekerjaan lighting totalnya 1.725.000. Pekerjaan cat dinding totalnya 36.300.000. Pekerjaan pembongkaran kabinet 2.018.000. Pekerjaan pemasangan kabinet 23.520.000 dan pekerjaan plafon 1.174.000 dengan total keseluruhan 70.650.000. Lanjut, Bill. Next. Ini ada timeline dan kurva S-nya. Pekerjaan lantai dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari. Pekerjaan lighting diselesaikan dalam waktu 4 hari. Pekerjaan cat dinding diselesaikan dalam waktu 4 hari juga. Dan pekerjaan pembongkaran kabinet 4 hari. Pekerjaan pemasangan kabinet 4 hari. Dan terakhir pekerjaan plafon 5 hari. Dan masing-masing memiliki bobot 100%. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.